Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kami bagimu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh ada malam hari ini untuk kembali boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat Praise and Worship Night. Kami percaya kalau bukan karena Tuhan kami tidak akan ada sebagaimana kami ada. Amen. Tapi kami yakin dan percaya semuanya berkat anugerah dan kemurahan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati dan pimpin Praise and Worship Night kami malam hari ini. Biar setiap anak-anak-Mu yang ikut memuji Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pujian, mereka diberkati Tuhan. Ada kuasa dalam setiap pujian kami. Ada mujizat, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan ketika kami memuji Tuhan, di situ roh Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kembali kita boleh ada hari ini setiap Kamis jam 7 malam ya. Malam ini sedikit terlambat karena ada satu dan lain hal berhubungan dengan internet yang ada, tapi saya percaya tidak akan mengurangi berkat Tuhan yang akan teman-teman terima malam hari ini. Seperti biasa bersama saya Dewi, Melisa, dan Herman. Malam ini kita tidak bersama-sama dengan Lena karena ada satu dan lain hal yang juga sedang dia kerjakan, dia lakukan. Dan saya percaya sekalipun Lena tidak bersama dengan kita, tapi dia juga pasti hadir di rumahnya ya kan, bersama dengan Evan. Shalom Lena, Evan, Elo, ya tetap semangat dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Gak mudah ya Mel ya, tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya dalam rencana Tuhan. Haleluya. Dan malam hari ini tema Praise and Worship Night kita, tema PW kita malam hari ini adalah tentang kebaikan Tuhan. Mel, gimana Melisa melihat kebaikan Tuhan atau merasakan kebaikan, atau bagaimana menurut Melisa? Kebaikan Tuhan itu dalam hidup aku itu tidak pernah tidak ada. Selalu ada kebaikan Tuhan, selalu baru setiap pagi. Sekalipun di tengah masalah, yes, sekalipun ada tantangan, sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun kayaknya hari-hari kita rasanya ngeselin, ngebetein gitu ya. Kayaknya kapan sih Tuhan dengar doa saya, kapan sih Tuhan jawab doa saya, atau kenapa masalah ini gak berhenti-berhenti, kayaknya udah capek banget. Tapi percayalah bahwa ini yang kita mau belajar malam hari ini, bahwa kebaikan Tuhan in every situation, kita percaya goodness of God selalu hadir buat kita. Amin. Satu pujian bagi Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I've lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Of the goodness of God.
goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Haleluya, goodness of God. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita, bahkan tidak pernah berkurang sedikit pun. Sekalipun kadang-kadang kitanya juga suka nakal, kitanya juga suka jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari kita, bukan Tuhan yang menghindar sama kita, tapi terkadang kita yang lari dari kasih Tuhan. Namun kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Yunita Waluanja, shalom Ibu Nita dan Bapak Arfan tentunya malam hari ini. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Begitu juga ada Ibu Lydia Timotius yang juga setia memuji Tuhan bersama-sama setiap Kamis malam. Saya percaya dimanapun kita ada, asal kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, bahkan segala hal yang kita lakukan, kita undang Tuhan hadir di situ. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita rindu banget nih, kapan waktu ya kita bisa nyanyi sama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Tentunya setelah PPKM selesai, ini PPKM-nya mundur terus ya. Mundur terus, perpanjang terus nih kayaknya. Perpanjang terus. Tetap kita berdoa buat bangsa kita, buat Indonesia yang beberapa hari waktu yang lalu kita bangga. Ya kan, kita bangga sekali. Mel, nonton gak Mel? Enggak terlalu sih, cuma ikutin beritanya aja. Ikutin beritanya. Tapi suka nggak sama bulu tangkis? Sukanya tapi nggak suka banget. Jadi ya euforia aja kalau orang-orang lagi pada. Ya, betul sekali. Kalau saya pribadi bangga banget. Saya nontonnya memang udah delay ya, udah telat karena ada satu hal yang saya lakukan. Tapi saya dengar kabar aja pertama kali, aduh itu rasanya. Sebentar kita cerita. Tapi yang pasti malam hari ini ada Bapak Rudi Antameng. Shalom Pak Rudi dan Bu Okta, tentunya tetap memuji Tuhan. Bang Desman, Opera Desman Manurung, Horas. Ada kakak kita, kakak Nyonyo ya kan di belakang. Dan saya percaya bahwa malam ini ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kak Desi, sama-sama kita memuji Tuhan karena saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia.
tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku sembahkan Allah hidup, Engkau yang termulia. Tiada sepertimu, Yesus. Ku sembahkan Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's cares for me. He's been good. He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa. Tahu Tuhan itu punya rancangan yang terbaik sebelum kita lewatin semuanya. Ternyata rancangan Tuhan tuh seperti ini ya. Kita lewati tantangan, kita lewati fitnahan, kita lewati kekecewaan. Ternyata ujung-ujungnya Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Yang Amen. percaya katakan amin. Amin. Karena itu biarlah lewat pujian ini kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ada masalah betul ya, tantangan apalagi hari-hari ini. Yang PPKM baru diumumin aja curhat di medsos sudah banyak. PPKM nambah gitu ya. Mau kasih makan apa dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak mungkin rintihan gitu ya. Ada banyak kecemasan-kecemasan dalam hidup kita yang kita khawatirkan akan terjadi. Padahal Tuhan juga punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Malam hari ini kita mau cuma ceritain tentang kebaikan Tuhan aja, kebaikan Tuhan aja, kebaikan Tuhan aja. Jangan ingat masalah dulu. Masalah tetap mungkin belum selesai, tapi ketika kita ingat kebaikan Tuhan, maka segala sesuatunya pasti luar biasa. Haleluya. Mel, malam ini tentunya malam sukacita. Nih teman kita Lena juga ngadepin tantangan yang gak mudah ya Mel ya. Kalau secara manusiawi atau secara daging juga dia mungkin lemah gitu ya. Kok bisa sih orang seperti itu gitu ya. Tapi saya percaya juga lewat pujian ini mengingatkan buat Lena, buat Evan bahwa lewat badai, lewat cobaan, tantangan yang begitu luar biasa. Yang minggu lalu dia cerita kayaknya menjerit gitu ya. Dan ternyata memang kenyataannya terjadi malam hari ini. Dia sedang ada dalam situasi yang tidak nyaman, tidak enak gitu. Secara manusia dia mungkin mau berontak. Tapi saya percaya Lena tetap semangat, Evan tetap semangat. Bahwa lewati badai semuanya yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kalian. Pasti ada hal baik yang Tuhan mau kerjakan. Tadi malam kita WA di grup planning buat malam ini. Kita kasih semangat buat Lena. Hal baik pasti Tuhan nyatakan. Semangat Mama Lena. Haleluya. Pujian sukacita buat kita malam hari ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu.
percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Angkat pujian ini sama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Yesus sungguh baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupanmu, boleh ketik di komen, katakan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Karena ini yang juga kita rasakan hari-hari ini, sekalipun lewati musim yang tidak mungkin tidak kita harapkan. 1 tahun lebih, 1 tahun setengah hampir ya Mel ya, kita ada di pandemi ini. Dan nih kembali lagi nih ngomongin masalah kemarin nih yang juara-juara ya kan. Itu sih benar-benar kebaikan Tuhan, dan memang juga diakui oleh kedua pemain ini, Gracia dan Apriani. Aduh, saya sih jujur waktu nonton relaynya, nonton tayangan tertundanya, itu nangis sampai mewek-mewek. Wah, itu yang nonton tuh kayak itu perasaan tuh campur aduk, bangganya, senengnya, sukacitanya, happy-nya, aduh, udah nggak bisa lagi diungkapkan gitu ya. Begitu bersyukur banget Tuhan kasih kayak air sejuk gitu loh Mel, ya kan, kayak ada, ini kan masa pandemi ya, setiap hari yang kita lihat berita duka, yang kita lihat orang di IGD, berita-berita yang mungkin berita negatif kan? Ya kan, yang sakit lah, yang positif, yang perlu konvalesen, yang membutuhkan donor, yang juga membutuhkan oksigen dan sebagainya, ada rumah sakit penuh, berita-berita yang hari-hari kita dengar dari awal tahun, mungkin dari tahun-tahun lalu sampai ini kan Juni Juli ini bener-bener ini banget ya, masa-masa yang sangat sukar. Bahkan di bulan Juli kemarin itu oksigen orang sampai antri berkilo-kilometer. Bahkan ada satu tayangan, ada seorang anak lagi antri oksigen, lagi antri nih, dia ditelepon sama orang rumahnya dan dibilang nggak usah antri, batalin aja antrinya, papa udah nggak ada. Itu bisa ngebayangin gak sih, banget kayak, itu ya, itu yang rasanya. Kita setiap hari dengar tayangan itu, lihat tayangan itu, nonton berita, nonton tayangan informasi-informasi atau baca di sosial media berita-berita yang kayaknya bikin nyayat hati gitu ya. Apalagi kita juga merasakan pandemi ini. Tapi ketika kemarin kita dapat 1 medali emas, itu rasanya tuh kayak setelah berita Indonesia peringkat kedua kayaknya COVID. Peringkat pertama malah. Pertama pernah ya. Sempat pertama, tertinggi kematian
sama tertinggi apa gitu ya, pokoknya nomor 1 dunia. Dan itu kan, dan sempat di dalam upacara pembukaan Olimpiade kemarin juga diberitakan itu beritanya negatif tentang COVID-19 ini. Dan ketika kemarin 2 orang ini bertanding di final, tentu kita semua harapkan dia menang, mereka menang. Dan betul-betul Tuhan kasih penghiburan banget buat bangsa kita. Saya melihat itu sosial media semua beritanya tentang Indonesia, beritanya tentang Gold Champion, beritanya tentang Gracia dan Apriani. Secara khusus malam hari ini kita juga mengucapkan selamat buat Indonesia, buat Gracia dan Apriani, dan juga buat seluruh tim PBSI yang sudah berjuang, tim Olimpiade yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Betul-betul waktu mereka menang, mereka jatuh, mereka peluk-pelukan, sampai mereka di podium terima medali, sampai Indonesia Raya berkumandang. Saya sendiri gak berhenti-berhenti netesin air mata. Begitu bangganya, begitu luar biasa bahwa Indonesia itu dikasihi Tuhan, begitu berharga, luar biasa. Dan terus bukan hanya sampai di situ, siapa tuh namanya, Ginting gitu dia. Ya kan, sampai lupa. Sukatoni Ginting juga memenangkan medali perunggu. Aduh, ini dia satu penghiburan lagi yang diberikan buat bangsa kita. Dan kita cukup berbangga bahwa Indonesia masih punya tempat di dunia internasional. Ini kita udah melenceng, tapi saya mau katakan bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau juga dulu sapa ada rekan-rekan kita yang juga malam hari ini bergabung sama kita. Haleluya. Shalom Tante Yeni. Tante Yeni, Tante D. Mami-mami yang luar biasa selalu mendukung anak-anaknya untuk terus memuji Tuhan. Dan saya percaya di rumah juga Tante Debbie, Tante Yeni juga memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan sama-sama dan berkata bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Amen. Dalam segala keadaan Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Satu pujian bagi Tuhan. Kekuatan kasih-Mu penuhiku, membuatku berkata, Kau baik. Kekuatan cinta-Mu lingkupiku, membuatku terkagum dan menyembah-Mu Yesus. Kebaikan-Mu terindah bagiku, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan hidupku. Anugerah-Mu itu cukup bagiku. Kini ku angkat hati memuji-Mu. Kekuatan kasih-Mu penuhiku, membuatku berkata, Kau baik. Kekuatan cinta-Mu lingkupiku, membuatku terkagum dan menyembah-Mu Yesus. Kebaikan-Mu terindah bagiku, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan hidupku. Anugerah-Mu itu cukup bagiku. Kini ku
bagiku, anugerahmu itu cukup bagiku. Kini ku angkat hati memujimu, kini ku angkat hati memujimu, kini ku angkat hati memujimu. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang ajaib. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang
baik. Haleluya. Dia Bapa yang sungguh baik. Amin. Amin. Saya sangat bangga memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa yang baik, Bapa yang nggak punya lagi orang yang bisa menolong kita. Mungkin kayaknya udah mau teriak, tapi satu pribadi yang selalu ada buat kita. Mungkin ada kalanya suami sendiri capek gitu ya. Suami sendiri nggak mau dengerin curhatan kita. Suami sendiri nggak mau ngerti kita. Ini karena kita perempuan bilangnya suami. Atau kadang-kadang kita juga jadi nggak mau dengerin keluhannya suami gitu ya. Kadang-kadang kita orang yang terdekatnya nggak mengerti apa yang sedang dirasakan oleh orang yang di dekat kita. Tapi ketahuilah dan banggalah dan bersyukurlah bahwa kita punya Bapa, punya pribadi yang selalu ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Dan malam hari ini kita mau cuma ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Kita nggak mau tahu masalahnya sebesar apa. Saya nggak mau peduli persoalan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan segede apa. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu malam hari ini bahwa Bapak yang kita yang kita sembah, Bapak yang kita miliki adalah Bapak yang selalu baik buat kita. Amin. Bapak yang selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu,
segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Tidak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di setiap musim selalu kami lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami merenungkan firman-Mu Bapa. Berfirman buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Ini yang harus kita ingat setiap hari, setiap waktu. Bahwa ketika kita kelihatannya Tuhan gak bersama dengan kita, kelihatannya benar gak sih? Kok masalah gak berhenti? Benar gak Tuhan ada dalam kehidupan kita? Tapi ingatlah pujian ini bahwa tidak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi rahmatnya. Nah firman Tuhan malam hari ini kita akan baca dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-34. Ini adalah Mazmur Daud yang juga ditulis oleh Daud dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Siapa Abimelek? Abimelek adalah raja pada saat itu. Raja Filistin, raja yang memerintah di wilayah Gad. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Apa dikatakan? Daud menulis ini. Ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Daud saat itu sudah mengalami penindasan. Daud mengakui bahwa hidupnya tertindas, hatinya tertindas, keadaannya terjepit. Tetapi dia bilang apa? Orang yang tertindas ini berseru. Keadaan apapun tidak boleh menghalangi kita untuk berseru kepada Tuhan. Keadaan seberat apapun tidak boleh menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Yang setuju dan mau katakan haleluya. 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 Dan Tuhan mendengar. Ini yang luar biasa. Tuhan kita mendengar setiap seruan kita. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Wow. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Kita percaya ada malaikat Tuhan mengelilingi kita. Lalu bukan hanya dia berkemah, bukan hanya dia memagari kita, bukan hanya dia mengelilingi kita, tapi dia apa? Meluputkan mereka. Apapun rancangan si jahat, apapun rancangan orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu, mencoba melemahkanmu, mencoba menggoyahkanmu, ingat bahwa ada Tuhan yang meluputkan kita. Ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Ini ayat terakhir. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Wow. Ini ayat gak sembarangan Daud tulis, karena Daud menulis ini bukan ketika dia ada di tahta, di dalam kerajaan, dia sedang menjadi raja, bukan. Dia juga menulis bukan saat dia sedang santai-santai ngangon kambing, sedang mengembalakan domba gitu, ngangon kambing, mengembalakan domba waktu dia menjadi gembala, tidak. Dia menulis ini bukan dalam keadaan yang dalam keadaan atau situasi yang baik dan tenang, tapi Daud menulis ini jelas di atas perikop gila di depan Raja Abimelek. Raja yang saat itu sedang mengejar-ngejar dia. Daud itu orang yang dicari-cari oleh raja pada saat itu. Raja Saul mencari Daud, ingin membunuhnya. Begitu juga waktu dia lari ke daerah Filistin. Nah ini dia, orang Filistin atau Raja Filistin mengenali Daud. Wah, raja pasti dikenali, mukanya familiar, perawakannya familiar, pasti orang kenal dia. Tetapi apa yang Daud lakukan?
dia pun mau dibunuh. Raja Filistin pun mau membunuh Daud. Akhirnya Daud berpura-pura gila supaya terhindar dari bahaya pembunuhan itu. Waktu dalam keadaan situasi berat, Daud bukannya frustasi, bukannya down, bukannya merasa ketakutan, tapi Daud mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Bagaimana dengan saudara, dengan saya, dengan kita semua yang ada di tempat ini? Saat keadaan tidak seperti yang kita inginkan, saat kita mungkin ada kekacauan, ada masalah, ada ketakutan yang menghimpit, bagaimana keadaan pekerjaan saya, bagaimana situasi usaha saya, bagaimana PPKM yang gak kelar-kelar udah 1 bulan lebih, bagaimana kelanjutannya. Saya dapat video, Mel, karena PPKM terus menerus, dia curhat sama pemerintah. Dia curhat, dia makan nasi tapi sambil karena nggak ada lauk, nggak bisa beli lauk karena PPKM ini. Akhirnya dia cuma gantungin ikan peda, tau kan ya, ikan peda itu kan rasanya nyengat banget. Dia cuma ciumin, dia makan 1 suap, dia gimana sih ini? Dia cuma ciumin itu baunya aja, dia cium sambil makan nasinya, sambil dia ya itu sih jokes gitu ya. Ngenes tapi lucu ya. Ngenes tapi lucu gitu ya. Dia frustasi, dia stres tapi lucu gitu karena dia udah nggak tahu mau ngapain. Dia bisa makan sangkingan ikannya cuma 1 buat rame-rame mungkin ya, buat sehari itu. Akhirnya dia cuma bisa cium-cium aja itu ikan. Nah ini yang mungkin kita banyak keluhan, banyak komplain, banyak frustasi yang kita boleh rasakan. Tetapi Daud waktu dia terjepit, waktu dia dalam keadaan yang tertekan, penderitaan luar biasa, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Daud terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang besar. Nah, kita hari ini jangan arahkan pandangan kita kepada masalah, pandemi, COVID yang terus meningkat, virusnya di mana-mana, tapi kita mau arahkan pandangan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu yang dilakukan oleh Daud, makanya dia tetap bisa berkata apa? Kecap dan lihatlah. Kecap itu dalam bahasa Ibraninya itu, ini saya cari artinya itu, bahasa Ibrani itu ta'am artinya merasakan. Ya kan bukan kecap lah, kalau orang Sumatera kan bilang kecap lah. Ini Bang Opra nih kalau ngomong sama Bang Ruben nih, kecap lah dan lihatlah. Ya kan kecap itu arti bahasa Ibrani dari kata ta'am artinya merasakan. Dia nggak cuma lihat kebaikan Tuhan tapi dia merasakan kebaikan Tuhan. Mel, ngerasain gak sih kebaikan Tuhan? Banget Kak. Banget ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Selama pandemi ini apa kebaikan Tuhan yang paling besar buat Melisa? Luar biasa sih ya. Kalau aku memang masalahnya waktu di awal-awal pandemi kan, waktu tahun kemarin bertubi-tubi, waktu papa meninggal, terus habis itu kena COVID, habis itu ada masalah itu kayak nggak habis-habis gitu. Dalam pekerjaan, belum lagi ngelihat anak-anak gitu ya kan, 3 orang anak-anak yang masih kecil-kecil yang kayaknya mungkin gini, mereka sih nggak bikin masalah ya, tapi mungkin karena mereka bercanda satu dengan yang lain akhirnya berantem misalnya. Betul. Kecil-kecil itu yang bikin mumet ya. Kayak semacam apa ya? Jadi kayak semacam stres gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang biasa, tapi bikin kita jadi sensitif gitu atau bagaimana karena banyak ya keadaannya nggak menentu kan. Ini sampai kapan nih selesainya nih masalah? Kenapa nambah terus, nambah lagi? Tapi ternyata kesini-sininya tuh kebaikan Tuhan tuh tetap ada gitu loh. Tetap kita rasakan sampai hari ini sehat ya kan, bugar, gemuk gitu ya. Benar. Apalagi nih di kamera kan jauh lebih gemuk kan ya badan kita ya. Nah, bukan excuse juga sih. Udah gemuk. Tapi ini juga saya juga banyak lihat teman-teman atau saudara-saudara yang karena PPKM, karena pandemi banyak kerja di rumah, yang cuma kerja nggak ada aktivitas kan, kerja makan, yang akhirnya berat badan juga bertambah gitu. Nah itu salah satu kebaikan Tuhan juga. Kita harus akui bahwa kita sehat, kita nggak usah pikir yang macam-macam dulu, kita sehat, kita bisa kuat, kita bisa jalani hari-hari kita ke depan dalam penyertaan Tuhan. Ini yang juga Daud lakukan. Daud nggak mau arahkan pandangannya pada masalah. Kalau kita arahkan pandangan kita pada masalah, kita akan jadi ngerasa, ya udahlah, iya benar, ya udah maklum lah, masa-masa begini, lagi COVID begini, lagi pandemi, maklum lah. Tapi ketika kita arahkan pada Tuhan kita yang besar, kita akan bisa berkata sama masalah kita, hai engkau masalah, engkau nggak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan saya yang besar. Karena itu ayo, setiap kita yang punya masalah, persoalan apapun, sebesar apapun, arahkan pandangan kita sama Tuhan kita yang besar. Daud lakukan itu, bagaimana dengan kita?
yang kita perlu lakukan adalah kita rasakan, kita kecap, dan kita lihat. Kita bukan hanya melihat dengan mata, tapi juga kita menikmati. Yes. Iya gak sih? Menikmati kebaikan Tuhan setiap hari waktu kita bangun pagi dan kita masih bisa tarik nafas dengan bebas, ya kan, masih lihat kanan kiri, masih ada suami saya, masih ada istri saya, masih ada anak-anak saya. Kita nggak lagi ada di isolasi misalnya. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa besarnya dalam kehidupan kita. Karena itu, ayo Mazmur Daud mengajak kita untuk kita lihat, kita rasakan, dan kita perhatikan. Kita perhatikan kadang-kadang kebaikan Tuhan yang terlalu banyak ini yang udah begitu luar biasa besarnya kita nggak perhatikan. Iya. Karena kita fokus sama masalah kita. Betul. Tapi firman Tuhan malam hari ini, ayo kita mau lihat, kita mau kecap, kita mau rasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga Daud dalam setiap masalahnya dia bisa berkata apa ayat yang terakhir? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan malam hari ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu mencari Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan cari Tuhan waktu ada masalah aja, tapi dalam setiap segala kondisi apapun kita cari wajah Tuhan. Sebab Dia Yesus yang baik. Yes. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan malam hari ini. Kami mau perkatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu baik. Tuhan yang selalu menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terkadang kami belum paham apakah saat ini yang terbaik. Tapi ke depan, dalam waktu-waktu ke depan kami baru menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, semuanya sungguh-sungguh teramat baik. Sehingga malam hari ini kami bisa berkata lewat pujian ini, Bapa, Yesus baik. Baik buat saya, baik buat keluarga saya, baik buat pekerjaan saya, baik buat saudara-saudara saya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, amin, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ini
pernyataan dan doa kami malam hari ini. Engkau Allah yang selalu baik, Engkau Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami gak bisa balas segala kebaikan Tuhan selain kami memuji, kami mempersembahkan pujian dan sembah kami kepadamu. Hamba berdoa buat setiap hamba-hambamu yang malam hari ini ikut ambil bagian dalam Praise in Worship Night. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pujian yang mereka dengar menghadirkan kuasa Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami perkatakan hal baik, kami percaya, kami perkatakan dengan iman bahwa Allah yang kami sembah Allah yang baik. Amen. Maka Tuhan juga bekerja dengan caranya yang ajaib, menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang sedang sakit, sedang terpapar COVID-19. Tuhan tolong berikan mereka kesembuhan sempurna. Tuhan jaga setiap kondisi stamina mereka, mereka tetap kuat dalam melewati masa-masa yang sukar. Kami bersyukur malam hari ini kami diberkati Tuhan, dan kami akan akhiri selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya. Tuhan Yesus
ketemu minggu depan. God bless you all.